Ya, bagaimana kemudian sikap Indonesia, apakah dipastikan akan mengirim atletnya, kontingennya ke Tokyo, Jepang untuk bertanding di Olimpiade? Dan bagaimana juga, apakah sudah dipertimbangkan risikonya baik-baik? Kami akan tanyakan langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selamat malam, Pak Zainuddin, apa kabar Pak? Ya, selamat malam. Baik, Kabar baik, alhamdulillah. Ya, Pak Zainuddin, jadi sudah dipastikankah Indonesia akan mengirim atlet untuk berlaga di Olimpiade di Tokyo? Ya, insya Allah kita akan mengirim atlet kita untuk berlaga di Tokyo dan mereka sudah dipersiapkan dengan baik, mereka juga sudah divaksin dan kemudian mereka juga sudah melalui kualifikasi. Jadi yang kita persiapkan adalah mereka yang sekarang ini sudah punya tiket untuk bisa berlaga di Olimpiade Tokyo. Jadi tidak ada masalah, apalagi Presiden Olimpiade Tokyo sudah mengatakan bahwa silahkan para atlet datang dan mereka akan menjaga betul tentang kesehatan para peserta, baik itu atlet, pelatih, dan tenaga pendukung. Jadi tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Iya, apakah akan ada penyesuaian nanti Pak, termasuk jumlah orang yang akan diberangkatkan atau cabornya Pak? Apakah lengkap semua akan diberangkatkan yang lolos seleksi untuk kualifikasi Piala Olimpiade maksud saya? Iya pasti, karena itu Olimpiade ini kan berbeda dengan kejuaraan-kejuaraan misalnya seperti SEA Games dan lain sebagainya. Kalau ini benar-benar yang berangkat adalah mereka yang sudah mendapatkan tiket dan lolos kualifikasi. Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk lolos kualifikasi, masa kita tidak berangkatkan. Kami akan berangkatkan semuanya yang sudah mendapatkan tiket dan lolos ke Olimpiade Tokyo nanti. Ya, Pak Zainuddin, tadi Anda sudah sempat menyinggung Presiden yang mempersilahkan atlet kita untuk berangkat ke Olimpiade. Sebenarnya pertimbangannya apa saja Pak di tengah pandemi yang masih berlangsung ini? Yang saya sampaikan tadi adalah Presiden Olimpiade Tokyo ya. Tetapi kalau Presiden Jokowi sih mendukung, memberikan dukungan penuh, dan oleh karena itu maka pemerintah memvaksin para atlet, bukan hanya ke Olimpiade, semuanya kita sudah mulai vaksin seluruh atlet, pelatih, tenaga pendukung sejak 26 Februari yang lalu. Bahkan yang akan ikut PON pun kita vaksin. Jadi tidak ada hambatan untuk keberangkatan mereka. Jadi Kak, sampai sejauh mana proses vaksinasi COVID-19 ini Pak sudah dilakukan terhadap kontingen Indonesia yang akan berangkat ke Olimpiade nanti? Ya, bagi yang akan berangkat itu semuanya sudah. Bahkan mereka yang tidak lolos kualifikasi pun karena waktu itu sedang mengikuti kualifikasi kita sudah vaksin. Jangankan yang akan bertanding di event internasional, mereka yang akan bertanding di event nasional seperti PON di Papua saja, itu arahan Bapak Presiden untuk seluruhnya divaksin. Bahkan masyarakat yang di sekitar venue pun diminta untuk divaksin oleh Bapak Presiden. Jadi perhatian Bapak Presiden untuk para atlet, pelatih, dan tenaga pendukung sangat serius supaya mereka terjaga kesehatannya. Apakah ada requirement khusus yang diwajibkan oleh panitia di Olimpiade di Tokyo nanti untuk kontingen-kontingen negara yang mengirim atletnya? Selain vaksin tadi, Pak? Ya tentu ya persyaratan standar lah, mereka tentu di swab test sebelum berangkat, kemudian setelah sampai di sana juga hal yang standar saja sih sebenarnya. Dan mereka kemudian pada saat berada di tempat menginap, tentu tidak boleh kecuali tidak boleh kemana-mana maksud saya kecuali ke tempat bertanding dan kembali lagi ke tempat menginap. Itu saya kira hal yang standar yang diperlakukan oleh penyelenggara kejuaraan, apalagi ini kan kejuaraan multi event internasional yakni Olimpiade. Jadi hal yang seperti itu dan tim kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Dan artinya semua sudah disiapkan ya Pak Zainuddin, karena kita belajar dari pengalaman teman-teman di All England kemarin misalnya, yang harus gagal berlaga, sempat tetapi akhirnya secara keseluruhan gagal berlaga. Karena urusan
itu tadi Pak, protokol kesehatan yang agak sedikit tidak match dengan apa yang disiapkan di Jakarta kemudian setibanya di sana. Ya, kalau ini memang NOC atau Komite Olimpiade Indonesia berkomunikasi secara terus-menerus dengan IOC, kemudian berkomunikasi dengan panitia penyelenggara di Tokyo sendiri, sehingga mereka sudah mempersiapkan berbagai hal yang menjadi ketentuan di dalam penyelenggaraan multi-event Olimpiade ini. Artinya ada standar yang memang sudah harus diikuti bahkan sebelum berangkat ya Pak dari Jakarta. Iya, betul. Sebelum berangkat kan mereka harus sudah di swab test, kemudian setelah sampai di sana juga dites kembali. Itu saya kira satu standar dalam perjalanan luar negeri ya seperti itu. Jadi tidak mengagetkan buat kita karena semua negara juga akan diperlakukan hal yang sama. Termasuk ketika tiba di Tokyo nanti harus menjalani karantina, kemudian juga memenuhi persyaratan terkait prosedur atau protokol kesehatan di sana, Pak? Ya, pasti. Panitia atau penyelenggara Olimpiade akan berlakukan standar dan tidak ada diskriminasi untuk negara-negara tertentu, semuanya sama. Indonesia dan negara-negara peserta Olimpiade diperlakukan sama di Tokyo nanti. Jadi artinya dipastikan tidak akan terulang peristiwa di Inggris kemarin ya Pak untuk seluruh kontingen yang berangkat nanti? Insya Allah kita akan jaga betul supaya itu tidak terulang karena kita komunikasi NOC dengan IOC kemudian dengan penyelenggara di Tokyo sendiri. Intensif komunikasinya. Baik. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.